Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nofrizal Arianto, mahasiswa IAIN Bukit Tinggi, jurusan Ilmu Hadis semester 4. Di video kali ini saya akan membahas tentang kitab Iryadus Sari illa Syarhi Sahih Al-Bukhari. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembahasan utama, alangkah baiknya sedikit kita mengetahui tentang biografi penulisnya. Penulis kitab ini ialah Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Khatib Al-Qastalani. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Zulqa'dah pada tahun 815 Hijriah di kota Mesir. Beliau termasuk ulama yang bermazhab Syafi'iyah. Beliau wafat pada hari Senin bertepatan pada bulan Muharram pada awal tahun 923 Hijriah. Baiklah, mungkin itu saja sedikit biografi tentang pengarangnya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan awal dengan poin A. Yang pertama tentang metode kitab. Kitab ini juga disebut dengan ringkasan dari kitab Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Umdatul Qari karya Badruddin Al-Aini. Kitab ini termasuk rujukan dalam bidang fikih hadis. Kitab ini termasuk kitab yang tebal, terdiri dari 8 juz. Kira-kira jumlah halamannya 8.448 halaman. Diakui atau tidak, menurut penulis kitab syarah yang dikarang oleh Syaifuddin Ahmad, merupakan kitab yang menggunakan metode tahlili. Metode tahlili ialah metode yang menggunakan atau menjelaskan dari kata per kata. Hal ini dibuktikan dengan bentuk pensyarahan yang dipaparkan oleh kata per kata. Dr. Uthman Al-Kashid mengemukakan 4 metode pengajaran guru hadis terhadap murid-muridnya. Yang pertama ialah metode Asyarh At-Tafsilin, yakni penjelasan terperinci. Metode ini menjelaskan tentang suatu hadis mulai dari kata per kata, kalimat per kalimat, atau mulai dari per kalimat yang muskil atau sulit yang dipahami, dengan memberikan atau menerangkan fungsi lafaz-lafaz tersebut dalam konteks nas. Yang kedua ialah Asyarah Al-Wasit, penjelasan sederhana. Seperti seorang guru yang menjelaskan hadis dengan penjelasan secukupnya tentang lafaz-lafaz yang gharib atau asing dan wacana tentang suatu hadis ini, diterima atau ditolaknya suatu hadis, dan menjelaskan secara global tentang faedah atau manfaat tentang suatu hadis dari segi sanad maupun matanya. Yang ketiga ialah Asyarh
al-wajiz, yakni penjelasan secara ringkas, seperti seorang guru yang menyampaikan suatu hadis secara singkat dengan menjelaskan cukup hal-hal yang sulit dipahami, hal-hal yang gharib, kata-kata yang asing, dan pokok-pokok permasalahan. Itu termasuk dengan metode penjelasan asyar al-wajiz. Yang keempat ialah metode al-qira'an al-tatbi'iyah, atau biasa dikenal dengan membacakan dan ditirukan. Metode ini seperti seorang guru yang membacakan suatu hadis dari kitab hadis dan didengarkan oleh murid-muridnya tanpa diberikan penjelasan. Kita masuk poin yang kedua, sistematika kitab. Mula-mula Imam Syihabuddin menyusun kitab ini dengan memberikan mukadimahnya serta termasuk di dalamnya apa yang akan dibahasnya di dalam kitab ini. Ini secara global. Beliau mencoba menerapkan pasal-pasal yang akan disampaikan secara urut dari keutamaan-keutamanya. Pasal-pasal tersebut ialah yang pertama, keutamaan ahli hadis. Yang kedua, siapa orang yang mentadwin hadis. Yang ketiga, faedah ilmu mustalah hadis. Yang keempat, hal-hal yang berhubungan dengan kitab Sahih Bukhari. Baiklah, adapun kekurangan kitab ini ialah kitab ini terkadang menggabungkan dua kitab menjadi satu. Terkadang ini membuat penulis ini bingung karena hadis yang disarahi tidak sesuai dengan kitab induknya atau kitab aslinya. Adapun kelebihan kitab ini ialah yang pertama, mungkin kitab keunggulannya yang pertama secara penulisannya dengan metode tahlili, karena membuat pembaca ini lebih banyak tahu dengan kosa-kosa kata bahasa Arab. Yang kedua, keunggulannya ialah di dalam kitab ini terdapat ilmu mustalah hadis. Ini sangat bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui validitas suatu hadis di dalam Sahih Bukhari. Baiklah, mungkin itu saja sedikit yang saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf karena saya baru belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.